Hitungannya kalau misalkan dapetin 2-0. Tapi ya karena ini untuk playoff kayaknya nggak bakal ada yang kendor sama sekali karena draft pick. Dari game kita yang pertama match pembuka kita sudah dimulai. EVOS yang first pick. EVOS menuju ke first pick. Berharap mendapatkan Angela tapi Roger band. Sebuah band yang sangat-sangat manis menurutku. Termasuk juga dengan Yuzongnya Kars ditambah dengan Luoyi. Ini benar-benar kayak dimatiin semua hero dari Rebellion. Dan bahkan sekarang Rebellion harus memberikan draft terbaru nih. Coach Chico gak boleh ditahan nih. No ego draft. No ego draft. Strategi mendengarkan key to victory. Kali ini gak ada ego draft. Oke guys, sebentar. Berikan gue kesempatan untuk respect Rebellion. Dan gue akan kasih hero power untuk kalian. Dan hero power tersebut jatuh ke tangan dari Cloud Kun untuk first pick-nya. Valentina first pick ini mahal banget sih. Dengan ngelepasin kayak Fredrin mungkin ada chip juga. Barat yang langsung diamankan juga Barat Florin kah? Barat Florin di early. Kayaknya menurutku tahan dulu Lim. Karena bisa jadi ketika ada Florin di sini, teman-teman dari EVOS Glory akan menyiapkan setup menuju ke gameplay Carmilla. Jadi mendingan bawain Moskov terlebih dahulu untuk adanya opsi split push yang bisa dijalankan oleh D. Memprioritaskan Moskov di atas Nathan yang terbuka, Be. Nah, ini dia Nathan untuk late game dari EVOS Glory dan there you go. Carmilla Nathan yang tentunya sangat-sangat possible untuk dimainkan oleh teman-teman dari EVOS Glory. Mengingat dengan adanya Carmilla ini akan menutup potensi untuk chip jadi Auditizi. Oke. Hero apa lagi yang akan kau gunakan hari ini? Agak cukup berat aku ngelihat dua pick yang dilakukan Rebellion. Tapi balik lagi kita tahu ini power dari D. D pernah dalam kondisi tertinggal hingga 8.000, Ya. 4.000, 5.000. Dia nggak takut dia balikin keadaan kalau misalnya ada yang ingat match waktu itu. Epic comeback terjadi di tangan Rebellion. Tapi bukan D-nya yang aku pikirkan. Ini mereka udah taruh frontliner. Aku belum tahu untuk Barats akan ada di jungler atau di arah EXP. Tapi dia taruh frontlinernya nih Barats. Ya. Hero jalan kaki. Just in case pakai flicker sekalipun ya udah that's it. The falling stars. Ini terlalu banyak yang bisa kita bilang untuk filler-filler yang gampang didapatkan karena kirinya udah buka Nathan. Kecuali kasusnya ini berbeda. Kecuali kasusnya di kiri belum ada Nathan. Dengan adanya Nathan ditambah dengan adanya Carmilla, aku merasa Novaria pick ini adalah Novaria yang masih fleksibel. Karena kita pernah lihat Rebellion dengan draft seperti ini. Tank jungle, Novaria, tiba-tiba mereka bawa Selena. Tank jungle Novaria, tiba-tiba mereka bawain Gord. Dan Novaria ini jadi roamer. Jadi Novaria pick di sini adalah sebuah pick yang aman di lini belakang, tidak tersentuh sama sekali. Dengan tujuan nantinya agar bisa memunculkan elemen of surprise di pick terakhir dari Rebellion. Iya, tapi kalau seandainya memang ditaruh roamer, Be, XP-nya belum muncul loh dari EVOS. Dia bisa pakai hero yang langsung incer backline, lapu-lapu maybe. Ya. Ya, termasuk juga dengan adanya Link yang saat ini masih belum diamankan. Tapi ada komen juga dari Eman bahwa Eman ingin banget melawan EVOS karena mereka kalah melawan EVOS Glory. Dan mudah-mudahan EVOS lolos playoff kalau kata Eman. Oke. Memang bisa dibuktikan kalau misal EVOS ini tim yang tangguh dan kuat. Seperti kata Lim Kocul, bukan berangkat dari nol tapi berangkat dari minus. Mereka punya mental yang berbeda. Dan mungkin harus diperhatikan dengan adanya Alpha sebagai respect band terhadap Rebellion. Mereka juga harus membuka sedikit kemungkinan adanya Link. Ya pasti. Kemungkinan Link kenapa? Karena mereka lihat udah ada backline Novaria. Iya. Novaria yang tidak terjangkau. Dan bahkan ini bisa saja keluar Hayabusa untuk sosok seorang Anapel. Kenapa? Assassin. Just in case bermain dengan early game pressure. Ingat early game pressure Rebellion sangat kuat akan hal tersebut. Tapi mereka sudah tutup Rogernya. Kalau invasi menuju ke arah sosok Moskov, butuh sesuatu yang bisa melakukan diving dan punya damage deliver yang besar. Tapi kalau aku mikirnya di sini chip band kayak oke, apakah ini tidak untuk bait aja chipnya? Melihat ada Carmilla dan kalau kita ngomongin soal shortcut yang dibuka, Carmilla udah pasti bakal menunggu dengan Curse of Blood. Jatuhnya apakah ini merupakan sebuah ya udah respect band aja karena kita tahu Auditizi dengan macro play-nya dan mungkin saja Pakito dari Kars ini bisa muncul jadi chipnya yang di ban biar nggak ada split push di dua arah yang berbeda. Dia antisipasi untuk gerakan 4-1 sih sebenarnya, Be. In case Moskov misalkan nanti tombaknya nggak kena gitu kan, masih ada chip yang bisa nge-backup pakai teleportnya. Dan Ben Franco bagus, pick off-nya nanti bakal jalan manis banget dikombinasikan bareng Barat. Karena beberapa belakang ini Lim ya, aku ngelihat Moskov itu adalah tipikal split pusher, bermain dengan sendiri. Tapi ternyata kemarin Keller membuktikan dengan tim fight juga Moskov
tombak lintas Sumatera masih bisa catch up. Oh, itu Bisa tapi- datang kapanpun. Tapi syaratnya flicker sih dia. Syaratnya, Ya. kita nggak tahu, kita akan melihat seperti apa. Yang mungkin Profesor KB kita akan lihat di sini, Barsnya akan menjadi jungler. Barasnya jungler, Iditnya EXP. masih ada kemungkinan sebenarnya untuk jadi roamer. Karena last pick-nya juga belum muncul di sini. Untuk hero-nya Dreams dulu atau bahkan hero-nya Annabelle. Karena kita udah pernah lihat Carmilla di area jungle dari EVOS Glory. Dan kalau ngomongin soal sebagai jungler, dia pun efisien. Ya, ya. Kalau nggak ada stopper pasti Fanny masih kebuka kan ya? Masih kebuka, tapi kalau misalnya mereka pakai stoppernya akan cukup berat juga sih. Dan ternyata dia pengen solo pick off. Power of, Wow. ini power dari Annabelle. Ini power dari Annabelle. Mungkin kalau misalnya ini edit di arah roamer, pakai sisi Akainya untuk jungler. Dia butuh power of retribution saat ini. Tapi jujurnya ya, gua rasa Rebellion tuh tahu Fredrin ini powernya memang dari Betul. EVOS dan ini sengaja disetting buat Fredrin dipakai untuk EVOS. Iya gak sih? Karena Iya, iya, dia sampai di makanya. akhir loh, diarahin ini. Makanya ini last pick-nya malah bisa Selena. Selena nggak di-ban. Kita tahu Novaria bakal memperbesar hitbox dan Selena akan sangat mudah sekali untuk connecting the damage. Jadi dia akan bermain dengan hero-hero dire hit untuk memberikan pressure di early game. Sehingga nanti tekanannya bisa di mid lane, bisa di gold lane, bahkan di XP lane sekalipun. Sekalipun itu Fredrin di XP lane-nya atau bahkan mungkin Dairot akan lebih mudah lagi untuk bisa di engage. Tapi ternyata, Mau team fight. mau team fight besar, lapu-lapu. Auditizi akan membawakan Idit sehingga Heavy CC juga ada dari kubu Rebellion. Adu otot untuk dua tim biru kita. Oke, seperti yang berada di Key to Victory. Di mana adu otot, komposisi draft, mereka dengan power of team fight tapi punya split push. Balik lagi, seperti apa komitmen yang akan mereka lakukan. Dan seperti apa yang ada di dalam lane of dawn nantinya, Profesor. Oh, ini udah pasti team fight di early game di 2 menit awal akan terjadi. Dan bahkan ditambah lagi dengan adanya lapu-lapu. Level 4 aja udah cukup banget untuk zoning ke backline. Iya, iya. Tapi untuk late game harus hati-hati juga. Karena lapu-lapunya banyak yang pegang jujurnya, Be. Oke, Battle of the Blue. Siapakah yang akan punya kesempatan lebih besar menuju ke babak playoff? Apakah sang banteng biru ataukah sang raja hutan? So, WPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go. Go to the lane of down. Oke, mungkin kalau early gamenya Fredrin versus Barats ya kita tahu lah kedua tank jungle yang sebenarnya aman karena kedua roamer nggak ada yang bisa invade yang sampai parah. Tapi kalau untuk Turtle nih Be, ngomongin objektif lapu-lapu yang punya power level 4 versus Dairot Be. Iya, ini akan memudahkan juga bagaimana Dairot untuk memecahkan physical defense. Dan Vincent seharusnya akan kesulitan kalau memang di sini Fluffy targetingnya hanya untuk satu sosok. Karena Vincent. Karena itu akan mempermudah juga dengan Spectre Step. Menghilangkan bagaimana tebalnya sosok Barats di early game. Yang tentu mungkin item pertamanya akan langsung menuju ke Antivirus juga. Tapi mereka memang sepertinya target utamanya ke arah Brans. Mereka siapkan lapu-lapunya. Dan mereka gimana caranya lapu-lapu ini akan bisa trigger Wind of Nature. Dan sisanya Auditizi yang akan bisa memfollow up itu semua, Bro. Auditizi magic damage soalnya kan. Yes, magical. Dan lumayan balance juga kalau misalkan melihat dari EVOS Glory. Mereka punya Fluffy. Dan kalau misalkan dilihat dari emblemnya, Fluffy kayaknya akan menuju ke full damage. Dia ingin Iya. bermain dengan total penetration. Nah memang harus agak sedikit bergeser nih Prof. Karena ini Bergeser agak ke- cukup menutupi gimana caranya konsistensi Brass itu bisa dimakan. Ya ke gold lane ya. Soalnya kalau kita tahu sendiri gold lane ini adalah salah satu tempat yang paling penting. Kalau bisa dibilang gold laner sekarang tuh benar-benar harus ditemenin terus sama roamernya untuk bisa mencapai power spike. Supaya Ketika tertutup mungkin ya. nanti setelah mendapatkan turtle ya. Objektif pertama yang sangat penting sekali di menit yang kedua. Romnya berarti bisa harus nutupin ya Prof. Romnya harus nutupin supaya tidak ada rotasi, supaya god lane-nya aman. Harus seperti itu Prof. Ya harus bukain vision lah paling enggak. Jadi benar-benar nggak ada ancaman. Terbuka visionnya. Gerakan yang kelihatan sebenarnya di bagian top lane. Dan nabrak Barats di awal menurut gue bukan ide yang bagus. Setuju. Iya. Setuju banget apalagi kalau Itu nabrak dia. Baras kali ini berhasil di tangan dari sosok Cloudcon. First blood masih belum didapatkan tapi Annabelle menekan service satu tangan Balikin. Dibalikan kondisinya first blood di tangan dari Cloudcon. Cloudcon melakukan epic damage depan Swallow tidak akan melepaskan pandangan dan jangkauannya. Mencoba untuk mendapatkan satu point kill di one by one situation. Dan kali ini masih belum bisa dipegang oleh sosok Brans. Meanwhile Swallow tidak bisa berhasil menanggulangi retribution yang dimiliki dari seorang Annabelle. Tapi Cars semaksimal mungkin apa yang sudah dimiliki sosok dari seorang Annabelle akan coba diambil. Auditizi from Ward dan Cloudcon standby on position. Kembali lagi dari Cloudcon. Melihat tidak adanya jungle
dari Rebellion. EVOS Oh langsung, my God! Swelo. Swallow! Bullseye kali ini berhasil mendapatkan purple buff dari salah seorang Anvil. Tidak bisa dipungkiri memang calculate yang sangat tepat. Ini bakal menghentikan bagaimana dominasi snowballing ya. Yang harusnya Anvil dapatkan di awal game. Dengan dia mendapatkan satu turtle yang harusnya bisa mendapatkan level 7 lebih mudah. Jadi ke-deny sedikit. Only me? Dan Ranger emas. The only one. The only roar caster. Kayaknya memang sisanya ngarepin tiebreaker sih, Be. Oke. Tersisa ngarepin tiebreaker tapi Anvil kali ini yang mungkin bisa membuat prediksi saya menuju ke arah EVOS bukan tanpa alasan. Itu dia. Karena sepertinya Ranger emas tidak mau ada tiebreaker. Maunya yang lebih pasti aja. Saya suka sekali dengan player-player muda berbakat. Jungle Assassin. Kamu tahu dari zamannya Albert. Ya. Saya selalu suka melihat permainan anak-anak muda karena memang ini membuktikan kalau MPL Indonesia terbuka untuk siapapun yang mempunyai kesempatan sama semua untuk bisa bermain di sini. Oke, so back to the game ini dengan vision yang selalu terbuka. Tembakan dari Swallow ini bukan ngedamage tapi ngebuka vision loh. Iya, ya, emang sengaja ya di bush-bush penting. Jadi kalau misalkan let's say ada satu hero dari EVOS Glory yang ada di dalam bush tersebut, ya itu bonus aja jatuhnya. Kayak di sini, kayak Dreams contohnya. Oke. Dreams tapi untungnya pakai Purify kali ini, jadi dia akan cukup kuat ketika dalam kondisi yang terpuruk. Cuma memang untuk escape ability-nya dia nggak ada. Makanya ini nggak bertukar kah? Karena marksman biasanya ketika turtle-nya pindah, dia langsung tukar juga switch XP lane yang diajak fight di turtle. Tapi kayaknya enggak nih, Be. Kayaknya baru sekarang deh rotasinya. Lihat dia baru jalan sekarang. Branch juga melakukan hal yang serupa. Bahkan Kars kayaknya agak sedikit telat rotasi. Mengingat untuk team fight 4 lawan 4-nya. Ini bisa berubah tiba-tiba jadi 4 lawan 5 kalau misalkan di tombaknya connecting. Menuju ke arah Kars, lihat Prefector for defensif kali ini memberikan sedikit pressure yang tandanya Nathan dari sosok seorang Brands ketika tim fight menuju ke arah Turtle ini akan cukup free. Dan dia tidak harus worry ada Kars di arah backline. Karena Prefector yang masih cukup lama di depan sana. Anvil telah membuka menuju ke arah Turtle, Swallow berdeteksi tapi Fluffy tidak terdeteksi. Menuju ke arah Vincent, harus mundur, mau tidak mau. Dibandingkan mereka harus kehilangan cukup banyak dan memberikan space untuk di arah top lane. Setidaknya at least plating. Iya, dan full plating, hampir full dari platingnya. Branch yang dapetin turtle dan gak masalah, EVOS yang masih bisa dapetin objektif. Gerakan dari Branch ini yang dia ikut fight loh, Be, dari Ikut turtle fight. kedua. Iya, kita nggak menduga ya. Yang awalnya kita menduga bahwa D yang bisa join team fight. Karena dia punya Spear of Destruction. Tapi ternyata dia tidak menggunakan hal tersebut. Dia memilih untuk full plating. Full plating. Di bagian top lane. Sehingga hal tersebut membuat walaupun turtle-nya didapatkan oleh teman-teman dari EVOS Glory. Tapi D mendapatkan plus 200 sampai dengan 300 gold. Dikarenakan di bagian top lane tadi. Dan untuk sekarang melihat potensi bahwa Brands masih membutuhkan Starlium Sight. Untuk memberikan true damage dan magic damage yang lebih pasti lagi. Harusnya space di area bottom lane agar farm lebih safe juga untuk Brands. Sementara rotasinya akan menuju ke top lane. Oke, tapi ini agak cukup berbahaya untuk seorang Audi TG. Hilang dengan Abim striking a Heptasis. Kali ini kalau misalnya Heptasis sudah di tangan Fluffy, dia nggak akan bermain dengan pasif. Pasti akan agresif dan Rebellion. Mungkin keep victory proaktif itu dari EVOS, tapi ini harus dimiliki Rebellion sekarang. Mereka harus memberikan tindakan preventif. Kalau tidak mereka termakan seperti ini, early game pressure yang mereka miliki, kasihan untuk D-nya. Berat untuk D-nya dan bahkan panas. Di mid to the late game, dia nggak akan punya power cukup kuat untuk menahan damage yang dideliver oleh EVOS. Oke, metode trapping yang berjalan dengan baik. Jungle-nya ikut trapping dan lihat bottom lane. Oke, langsung mencoba menuju ke arah Brands. One by one situation, kali ini Brands akan coba dimakan. Akan terkena solo pick up, one last hit. Satu point kill didapatkan. Tapi sayang sekali kali ini kondisinya mereka belum ada objektif yang bisa didapatkan oleh sosok dari Vincent. Cooldown dari Entropy ini loh tadi yang gak sempat dan akhirnya Brands pun harus tumbang. Ya, ada satu pick off juga yang terjadi di area bottom lane. Bahkan bisa dipaksakan lagi karena udah punya golden staff dari D-nya. Oke, langsung ada trip di depan sana. Bakal coba ditangkap dan bahkan ada Anvil bertahan dengan adanya press ward yang standby. Tapi Dream still survive dengan adanya one last hit. Di depan sana Anvil harus ter-take down. The power of retribution di saat ada Love muncul. Ini mendapatkan sebuah keuntungan. Rebellion harus memanfaatkan celah yang dia miliki sampai saat ini. Goldnya langsung ditarik kali ini hampir 1000 gold ke arah Rebellion. Dan yang bahaya adalah Fluffy. Karena ingat, dia build-nya dari awal full terhadap damage. Kalau misalkan dia tertangkap sekali, let's say tertangkap karena ini. Nyaris. Itu bakal bahaya banget. Ingat, Spear of Distraction. Dia bisa ada tombak lintas Sumatera dari bawah ke atas. Tapi ternyata para pasukan dari tim EVOS tidak akan membiarkan begitu saja.
Retribution from Vincent berhasil menggagalkan perfect turtle dari tim EVOS Glory. Satu momen saja yang dibutuhkan oleh Rebellion, mereka membalikan keadaan bukan hanya dari gold, tapi dari map control dan juga objektif. Ya, yang diajak main adalah D-nya ya. Akhirnya mereka menemukan satu damage dealer yang pasti bisa menumbangkan lini depan bahkan sampai lini belakang. Termasuk dengan Brans yang sampai saat ini belum memiliki Wind of Nature sebagai salah satu item penyelamatnya. Mau tidak mau. Mau tidak mau mereka butuh di. Mau Ya, tidak mau. udah mau di Hunter Sword, udah mau 3 item. Dan bahkan yang awalnya 300 gold sekarang menuju ke 800 gold. Flicker digunakan oleh Swallow, tapi ini harusnya bakal jadi sinyal untuk teman-teman dari EVOS Glory bersiap-siap melakukan teamfight selanjutnya. Ingat, Astral Echo juga bisa membantu Auditisi untuk mendapatkan target lebih besar. Jangan lupakan itu, Prof. Ya kan? Jangan lupakan Auditisi juga berimpact dengan Astral Echo yang dimiliki dari Swallow. Itu dia. Mungkin dengan 4 untuk 1 ya, jadi semuanya nge-backup ke arah D nanti. Again! Diganggu Tembak lagi. Again and again! Swallow. Wow. Swallow! Bahkan Swallow selesai dengan Necklace of Durance, jadi nggak heran kalau nanti tiba-tiba dari Dreams atau bahkan dari Annabelle, regen HP-nya bakal kepotong. Bahkan Life mungkin Bane. Yes, benar banget. Dan bahkan kita bakal melihat pergerakan kali ini swing sekali. Dan Blast yang di dalam kondisi sedang keunggulan di bottom lane. Semuanya berbalik dengan adanya diunggul hingga sampai 700 perak. wah, terbuka 3 Ketahuan member. semua. Oke. Oke, ini bahaya sih Lim kalau terus-terusan kayak Spear gini. of Distraction. Itu dia. Spear of Destruction, terus ada Astral Recall, ada lagi dengan Earthshatter. Semua combo ini bakal masuk kalau misalkan emang Swallow mendeteksi lebih dari 3 pemain. Masalahnya landing jauhnya ini loh, gue nggak ngeliat ada solusi yang udah dijalanin sama EVOS sekarang. Mereka hanya bisa defense mungkin, dan itu akan membuat di objektif mereka akan kalah jumlah. Berarti bisa kita bilang mereka tidak punya solusi untuk the power split push, tapi mereka punya solusi untuk di high ground. High ground ya. Mereka sangat mengandalkan high ground. Ya masalahnya high ground oke. Tapi Brans, kalau kita lihat dari itemnya, dia beli 3 Mystery Code X. Yang menandakan Holy kalau Crystal? dia mau menuju ke Holy Crystal dibandingkan dengan Wind of Nature. Ada kesempatan untuk split push dan solo kill bisa tercipta kalau misalkan emang di masih mau coba press di bagian top lane. Profesor KB kalau misalnya Lim dan juga Profesor masih ingat di mana Brans hanya 1 Wind of Nature sih. Dia tidak buat dan dia kalah waktu itu. Aku lupa match apa. Kalau misalnya masih ingat, kalau nggak salah pas ngelawan Cloud. Ya. Nah itu kayaknya respect terhadap item udah mulai harus kembali deh. Dia pikirkan. Masalahnya kalau karena dia nggak akan- damage, itu ntar bakal kurang banget sih Tapi damage. masalahnya ini akan menjadi yang kedua kalinya gitu loh. Ini permasalahannya, dan bakal lihat di depan sana. Lihat. Gila, Brans gak bisa memberikan pressure karena dia gak punya Wind of Nature. Dan bahkan itu 2 hit. 2 hit dari piercingnya loh, bukan dari basic attack Moskovnya. Itu dia. Yang bikin Moskov juga kuat banget, tapi Lord team fight. Gak mau dipaksa dulu. Mereka masih mau jual beli serangan dari jauh. Poking damage mungkin bisa menjadi kunci. Dan D ingin memanjangkan lagi lane di bagian atasnya. Ini benar-benar permainannya dia yang bisa dibilang bisa bermain adaptif dengan split dan juga tim fight ini sangat baik. Tampaknya di depan sana Astral Echo berhasil mendapatkan banyak. Mencoba untuk menangkap Flavi fokus ke arah Vincent. Tempakan habis Odi. strike. Cloud berhasil ditembakkan bersama dengan Vincent. Tapi kali ini Kars harus termakan bersama dengan Auditisi. Meanwhile, mereka terperangkap dengan Flavi is coming. Langsung instant damage Oh my yang cukup God. besar dan tidak ada yang bisa menghentikan Flavi darahnya langsung bocor, deras tak tersisa. Lord bisa diamankan oleh Audi, tapi korban tidak bisa dihindari lagi. Kehilangan 2 member EVOS, mereka harusnya masih bisa defense. Dan ini masih Lord yang pertama. Harus Ya, diselesaikan tapi. Harus diselesaikan cepat, apalagi kita tahu Nathan dari Brans. Jatuhnya dia benar-benar powerful banget untuk urusan clear terhadap Lord. Tapi targeting dari DC yang sangat disayangkan. Tadi kalau dia targetnya langsung ke Brans, bukan menuju ke belakang, bukan menuju ke Cloudcon, apalagi Fluffy. Aku rasa Brans dengan tidak adanya Purify akan sangat mudah sekali untuk di take down. Tapi D memilih target yang berbeda. Sehingga targeting dari D kali ini belum menemukan celah untuk mendapatkan winning condition dari Rebellion. Itu dia. Bahkan Lordnya pun kayak bakal ditahan dulu, atasnya bakal di freeze. Biar ada super minion yang terus-menerus diproduksi dan tengahnya yang mereka pressure. Mereka mencoba untuk pressure ke arah sisi tengah. High ground akan menjadi pilihan utama. Untungnya Lord kali ini masih menjadi Lord yang kecil. Tapi Brans di arah belakang sana udah membuka entropy. Just in case ada kejadian yang tidak diinginkan. Dan high ground masih dipegang oleh para pasukan dari tim EVOS. High ground salah satu solusi ketika split push gak bisa dihadapi. Ya memang kalau udah bawa Nathan sih Lord ketiga, 4 pun itu kuat banget dan clear-nya bakal cepet banget. Masalahnya yaitu Purify satu-satunya source yang mereka punya itu harus bener-bener jaga jangan sampai ke bait untuk hal-hal yang kurang penting. Oke, Auditisi kali ini dengan kondisi yang dia miliki, dia tidak boleh terlalu fokus dan Annabelle mencoba untuk menangkap damage yang terlalu besar dari seseorang. Gak bisa dibendung, fokus menuju ke arah best turret. Membuat para pasukan dari tim EVOS Glory, mereka sepertinya
salah melakukan langkah. Mungkin Anavel berpikir dia bisa menahan damage yang diberikan oleh seorang D, tapi nampaknya Profesor lihat dia udah full 3 core item Moskov, Rose Gold Meteor, dan bahkan menuju ke arah Malefic Roar. Ini kayaknya Rose Gold-nya juga cuma tindakan preventif. Lagi-lagi bentuk respect karena Cloud pun bisa menumbangkan sewaktu-waktu dia Instant. engage ke belakang. Oke, Audisi, Master Game di cancel begitu saja. Dengan damage yang diberikan bersama dengan sosok dari Audisi yang harus hilang. Tapi di terperangkap di sana, damage yang diberikan dan Kars memberikan badannya untuk menjadi tumbal agar tidak juga Vincent tidak ikut termakan oleh EVOS Glory. Masih bisa bertahan lagi. EVOS memukul mundur pasukan Rebellion yang tadi bermain setengah map ke depan dari segi item. Mungkin defensive item dari Anavel. Blade Armor untuk nahan damage dari D. Ternyata masih bocor-bocor juga, Be. Ya karena lagi dan lagi ya kalau kita melihat dari bagaimana D yang untuk next itemnya dia punya Legion Sword. Udah pasti bakal menuju ke Malefic Roar. Dia udah bakal benar-benar bisa tembusin Blade Armornya. Jadi kayak Blade Armor ini seolah percuma dan harus membutuhkan backup lebih untuk Anavel. Anavel mampu untuk menahan di lini depan tapi nggak menahan selamanya. Oke, sementara untuk Branch 2 Magic Wand. Blood Wings kah? Iya, Bloodwings. Dia udah harus reset, kenapa? Kondisinya udah nggak terlalu baik untuk EVOS. Dia butuh moving speed Profesor. Atau Holy Crystal langsung. Holy Crystal langsung. Oke, kita lihat. Kalau dia memasak Holy Crystal ini akan berat untuk dia ke arah belakangnya. Ya karena ada combo kan dari Curse of Blood, Dreams. Yang membuat walaupun Branch single target. Dengan Theory of Everything mungkin serangannya bisa 2 kali. Tapi kalau misalkan kena ke 3 sampai 4 pemain Curse of Blood-nya, semua damage-nya akan terbagi. Ya, itu yang terjadi tadi kan. Ya, Iya. mau tidak mau tapi Lim, sekarang gimana caranya Fluffy selain targeting ke arah backline, dia paksa Kars gunain Prefectors atau nggak minimal ability-nya. Iya. Untuk ngebait juga sih di bagian depan. Tapi kalau ngomongin backup nih, nanti akan ada kasus Anavel yang mundur di bagian belakang. Dia akan bantu siapapun yang nabrak ke arah Branch. Jadi konsepnya tetap main front to back. Ya front to back tapi ya Anavel tetap akan menjadi korban ya. Mengingat belum ada Twilight Armor, sekalipun dia bikin Twilight Armor ada Demon Hunter Sword yang dimiliki sama D. Jadi hal tersebut akan mempermudah juga bagaimana Twilight Armor dihancurkan. Tapi kalau nggak ada Twilight Armor, Swallow-nya yang semena-mena. Itu dia. Dan mid. Oke, itu dia Prefectors yang sudah aku bilang, tapi Fluffy jangan sampai terperangkap. Meanwhile di sana pergerakan menuju ke arah Fluffy. Free hit dari belakang, dia bisa terlalu besar. Prefectors dikeluarkan dan bersama dengan Tim Brown. The Wind of Nature membuat dia tumbang begitu saja. Permasukan dari tim Rebellion membalikan kembali kanan yang mereka miliki. Dan bahkan lihat Trips tidak bisa menahan damage dari D, terlalu sakit, double kill. Ini dia, Fluffy. looking for weapon, Anavel, one last man standing, ini bencana! Rebellion, dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia berada di garis depan dan Rebellion take the game! Ini dia, Wind of Nature, no Wind of Nature membuat EVOS tumbang di game yang pertama. Waktu yang cukup cepat diperlukan untuk Rebellion bahkan bisa menumbangkan sang macan putih untuk game yang pertama. 1 buah match point didapatkan oleh Rebellion. EVOS yang terlihat kebingungan. Permainan front to back yang gagal dan speed push yang tidak ada solusinya menjadi masalah untuk mereka. Ditambah lagi karena tidak ada Wind of Nature, Branch akhirnya ditargetkan oleh D. Langsung dengan Spear of Destruction menuju jump in ke belakang dan connecting damage-nya. Plot twist terbaiknya adalah ternyata targetnya adalah Branch dan Cloud yang udah nggak punya lagi escape ability. Dominasi dari D betul-betul nyata adanya. Ditambah lagi dengan Quantum Charge, dia jadi Moskov Chaser dengan attack speed yang begitu brutal. Dan bahkan D menjadi sosok yang paling mengerikan di game yang pertama kali ini. Yes, tidak bisa dipungkiri. Kita sudah ingatkan buat gimana caranya untuk bisa menahan damage dari D. Mungkin kalau tadi ada Wind of Nature, ya dikacangin, tos ya, oke, tos dulu. Tapi Moskov ini masalah sih jujurnya. Masalah banget. Yang kedua Pasti. ini harus lebih consider lagi sama Moskov. Tapi apa yang mau di-ban soalnya? Kalau misalkan gak ada Moskov, mau Yuzong dilepaskan, Kars akan lebih leluasa dalam team fight besarnya. Sehingga akan selalu ada solusi untuk split push ketika dia membawakan Cloud juga. Ya harus reset juga. Mungkin dari draft picknya yang lebih adaptif lagi ya. Dia nggak bisa untuk template draftnya. Karena iya kelihatan banget loh. Ini hero nyaman dan hero power. Dan Iya, bahkan iya, iya. kita udah sempat membicarakan skema gimana caranya mereka bertandang sebelumnya bahkan. Skema seperti ini udah terjadi di Branch. Iya. Secara tidak langsung Branch mengulangi kesalahan dan waktu itu gue yang nge-cast. Karena gue inget banget Wind of Nature-nya itu nggak dia buat sampai ke item keempat. Kalau gue ngeliatnya gini sih Ji, sebenarnya ya. Gue lihat dari POV lain. Oke. Karena dia sebagai
yang tim yang under. Ya, oke. Maksudnya dia akan ada di posisi defense. Betul. Nah dia ngerasa kalau di posisi defense dia akan lumayan aman dengan banyaknya frontliner tadi. Ya dia butuh damage. Tapi lihat dengan player after game Karadi, memang mereka butuh damage. Tapi Nah. kalau misalnya ngomongin damage, ini tentang Nathan. Dia Mungkin- udah punya full penetration. Oke, mungkin akan aku luruskan sedikit. Yang dimaksud sama Lim memang minimnya damage. Tapi menurutku ada poin di mana Ranger Mas juga oke nih Lim. Kenapa aku bilang oke? Karena sebenarnya Fluffy-nya juga build-nya damage. Jadi secara nggak langsung, sebenarnya damage dealer-nya ada di Fluffy juga. Cukup sebenarnya. Hanya saja dengan tadi momentum akhirnya, baru tuh bener-bener pecah dan ketahuan. Spear of Destruction-nya connect ke arah dari Branch. Branch-nya Purify-nya keluar dan tidak ada Wind of Nature, jadi instant kill. Iya, Itu iya, yang sebenarnya jadi permasalahan kenapa Wind of Nature sebegitu pentingnya ketika berhadapan sama hero-hero attack speed. Masalah gini, kalau ngomongin soal sustain team fight, mereka memiliki D. Lihat, dengan ada lifesteal cukup tinggi segala macam apa yang dia miliki. Cuma sekarang, kalau EVOS kurang damage, itu dia masih ada punya Cloud Kun. Ya bahkan kita tahu sendiri Nathan loh. Nathan di late game mau nahan berapapun Lord, dia masih sanggup sebenarnya. Jadi menurutku bentuk respect harus diberikan kembali. Mengingat bagaimana pergerakan dari Moskov attack speednya yang begitu sangat-sangat amat tinggi. Dan jangan lupakan bahwa Moskov itu bisa menjadi mini assassin. Dia bisa langsung jump in ke belakang. Ditambah lagi dengan banyaknya mobilitas yang sangat-sangat cepat. Ditunjukkan barusan oleh Moskov dari D. Onyx Diana. Onyx Diana. Oh, Iya, di iya, DNA. iya. Sebenarnya kalau ngomongin objektif netral ya di awal, kelihatan Rebellion walaupun gagal untuk dapetin yang pertama dan kedua, dia berhasil untuk lakuin kontes dan ada trade-nya. Nah masalahnya ketika landing gold-nya itu dibawa oleh EVOS, itu malah nggak bagus untuk mereka sendiri. Itu sih, pas tadi trade objektifnya juga menurutku kayak poin-poin killnya, poin kill yang malah bikin mereka itu kesulitan tersendiri. Nah ini dia Lim yang aku maksud, di saat D-nya tuh targetnya nggak ke Branch, tapi dia target ke Dreams. Ya. Mungkin dari based on low HP ya tadi ya, karena Branch darahnya masih banyak sebetulnya. Sama kayak posisinya juga tadi enak buat Spear Miserinya, Be. Iya, Sebenarnya. Sebenarnya bisa langsung nancep ke tembok, tapi Itu ya thanks dia. to Purify, Branch-nya juga langsung entropy. Tapi ini dia posisinya, lihat. Di saat Branch menggunakan Purify, dia nggak punya Wind of Nature, dia bahkan nggak bisa nahan damage dari Cars. Dari Cars. Dia benar-benar dependent banget sama Entropy. Entropy hilang udah beres masalah sih Udah memang. selesai, karena dia nggak bawa flicker. Di sini pun terlalu banyak efek CC juga yang bisa diberikan. Makanya berat rasanya untuk menghindari semua physical damage yang ada, tapi magic damage-nya juga meledak. Itu dia. Bahkan dengan emblem damage, Fluffy. Ini masih belum bisa main front to back dan belum maksimal sih jujurnya. Iya. Kayaknya mengingat bagaimana gerakan dari teman-teman tim EVOS Glory yang bahkan aku juga sempat terkejut tadi ketika ada Dairoth. Aku bahkan berpikir Dairothnya bakal jadi jungle karena dia yang bakal ketemu sama Baratsnya. Tapi karena target dari Fluffy adalah Swallow dan gak ketemu nih Lim kebetulan. Kars juga kayaknya munculnya terakhir karena emang target utamanya adalah Audi dan juga Vincent yang akan menerima damage sebanyak mungkin. Tapi Audi malah bisa nge-convert damage yang dia terima menjadi shield absorption. Lihat bagaimana Athena Shield ditambah dengan Domi Ice juga. Hybrid defense yang makin lebih banyak membuat Auditisi memiliki damage yang lebih pasti juga. Tapi ini jujur memang dari Fluffy udah kelihatan pengen tuker banget sih, Be. Pengen banget kan dia nuker satu Iya, banget nuker kan. satu. Tapi masalahnya ini mau ditukar Moskov yang punya high mobility menurut gua. Dan bahkan dia gak ketemu sama Moskov, Lim. Iya. Gak ada momen di mana Fluffy bisa pegangin Moskovnya karena emang di selalu melakukan mirror ketika ada Fluffy dimanapun. Makanya Swallow pun gak bakal nyampe juga gitu kan, lebih jauh malah dari D-nya. Dan untuk post game kita, GPM terbanyak ya Rich Guy, Bass Gold harusnya ke tangan D. Harusnya Dengan tadi full plating yang sebenarnya menurut gue itu rugi banget sih untuk EVOS gara-gara full platingnya tadi. langsung unggul 300 loh. Dan setelah tim fight di bawah, dapetin Branch langsung unggul 1000. Iya kan? Itu jauh banget sih. Dengan unggul 1000 sebagai gold laner, aku ngerasa itu adalah sebuah angka yang sangat-sangat dramatis. Karena laningnya bareng. Kalau ada perbedaan 1000, ngejarnya pun agak sedikit sulit. Harus ada point kill atau assist yang ditorehkan. Bahkan best wingman kita di sini Cars, dia pun yang sebenarnya bisa dibilang di early game benar-benar ke pressure habis-habisan. Tapi apalah daya gitu loh, Cars malah di sini yang menjadi salah satu asisten yang bisa membuahkan banyak sekali total assist di Iya, iya. kubu Rebellion. Bahkan ya terlihat ya dari sandbagnya pun Dreams dia gak bisa ngasih damage balik juga. Jujur konsep front to backnya ini gak jalan banget ketika Novaria udah di pick. Tapi ketika phase kedua muncul Direct dan juga Red Dream. Sebenarnya bisa. Mulai agak sedikit bingung nih mau kemana arahnya. Sebenarnya